ada 10 korban di dalamnya. Yang kita dapat ada 10 terduga korban ya. Terduga pelakunya itu mahasiswa angkatan 2019 di Universitas Mula Warman, inisialnya AP ya. Dia terlibat di berbagai komunitas kesusastraan dan budaya. Kemudian komunitas menuju Rubana, Malam Puisi di tahun 2018, juga menuliskan antologi puisi judulnya Memoir Tangan-Tangan Beku. Nah, selama kasus ini jalan, kita mulainya memang di satu korban ya, korban utama. Tapi dalam prosesnya itu berkembang, ada 10 korban yang kita temui yang bisa dijangkau ya. Koalisi yang ada di sini itu menganalisa dengan baik ya modus-modus yang dilakukan terduga pelaku. Pertama yang kita catat ya, itu ada modusnya tebar jala lewat meresponnya itu melewat storygram. Kemudian ada pemanfaatan ekonomi, pembagian cerita-cerita yang sedih gitu ya untuk menggait korbannya. Ada pemanfaatan relasi kuasa yang kita catat dalam ruang relasi intelektual, juga kemampuan linguistik, kemudian pemanfaatan di ruang akademis ya, penjualan buku, joki tugas, serta ruang-ruang kegiatan dan komunitas ya, untuk tujuannya untuk mencari korban ya. Jadi ada beberapa korban yang kita temuin dari pola-pola tadi. Dalam penelusuran ini juga kita mulai menyimpulkan apa saja bentuk-bentuk terduga pelaku ini lakukan ya. Pertama ada menggunakan pola-pola manipulatif yang tadi menggunakan cerita-cerita sedih, pemanfaatan ekonomi, meyakinkan pertemuan di dalam rumah terduga pelaku, menjanjikan pernikahan dan victim blaming dan sebagainya. Kemudian ada pelecehan verbal yang kita temui di beberapa kasusnya gitu ya, bombing, pemaksaan, penetrasi ya dengan merayu dan membujuk. Jadi pemaksaannya nggak yang kayak kita gambarkan begitu horor, tapi bentuknya merayu, membujuk ya untuk melakukan penetrasi. Kekerasan psikologis, gaslight, kekerasan fisik gitu ya, juga kita temuin ada di beberapa korban. Membujuk melakukan aktivitas seksual, membujuk melakukan aktivitas anal seks ya. Kemudian ada pengancaman ya, penyebaran video porn ya, atau sex tape ya. Itu juga beberapa sudah ada yang disebarkan. Ya, dari penelusuran kita temukan itu. Kemudian ada kontak fisik tanpa konsen tadi. Kita nilai kemudian penanganan atau laporan kita ke Satgas gitu, itu berjalannya lambat. Ada juga yang kita temuin membatasi pelapor gitu ya, untuk yang kemudian statusnya naik menjadi malah saksi gitu ya. Posisi pendamping yang ada di sini ya, posisinya malah menjadi saksi gitu. Di satu sisi menguntungkan, tapi di satu sisi yang lainnya sebenarnya tidak datang sebagai saksi saja tadi. Itu kemudian kita ada temuin ketidakprofesionalan ya selama penanganan di Satgas. Ini tujuannya memang kenapa kita sampaikan, untuk tujuannya pemaksimalan untuk pencegahan kekerasan seksual di dalam lingkungan kampus ya. Jadi memang yang kita inginkan. Kemudian ketidakprofesionalan ini yang kita temukan akhirnya ada pelecehan di dalamnya. Dengan ada, kalau kawan-kawan udah baca rilisnya, itu disampaikan seperti sakit nggak, kalau nggak sakit berarti AP itu tidak jago gitu ya. Untuk situasi terkini gitu ya, mungkin aku sampaikan bahwa surat keputusan rektor Universitas Mula Warman itu sudah muncul dengan nomor 216/UN 17/2.3/2024. Terduga pelaku ini sudah dibekukan situasinya. Kenapa kita menggelar ini? Karena berupaya juga untuk mendesak ya Satgas PPK Sunmul untuk menjatuhkan hukuman yang berat satu sisi. Di sisi lainnya untuk perbaikan bagaimana penanganan KS di lingkungan kampus. Ini bukan untuk konferensi pers ini digelar, ini bukan untuk kita menghakimi atau menyerang kehormatan dari Universitas Mula Warman selaku institusi ataupun Satgas PPKS. Tapi ini kita lakukan semua demi perbaikan, dan apabila
ini berhasil diselesaikan dengan baik oleh Satgas PPKS, maka itu akan berdampak kepada citra Universitas Mula Warman juga gitu, yang dianggap oleh publik mampu menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Universitas Mula Warman, dan itu akan menjadi nilai plus jika dibandingkan mungkin dengan beberapa kampus lainnya yang ada kekerasan seksual di situ terjadi kasus tapi tidak terselesaikan, malah terjadi polemik dan konflik berkepanjangan gitu ya. Nah, kita harap dengan diadakannya konferensi pers ini, maka ini menjadi pintu masuk untuk bagaimana kita melakukan penanganan kasus secara profesional, baik, kemudian ada kepastian hukum yang didapat baik oleh si pelapor maupun terduga pelaku. Dan saya sebagai akademisi sepakat dan betul-betul harus bersikap tegas dalam rangka yang pertama mempublikasikan bahwasanya ada terduga pelaku kekerasan seksual yang merajalela, dalam hal ini dalam komunitas-komunitas literasi, kesenian, dan kesusastraan di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda. Nah, dengan adanya publikasi yang masif, harapannya terduga pelaku lebih berhati-hati lagi, atau bahkan dia bisa sadar dan mendapatkan hukuman sosial. Karena kalau tidak, korban akan semakin bertambah. Karena korban berkeliaran dan tuntutan kami ini ingin mendesak bahwasanya Satgas PPKS di Universitas Mula Warman untuk segera bertindak, bahwasanya ini adalah bagian dari respon publik, respon masyarakat umum ketika ada kekerasan seksual, ada kasus yang mencuat di publik dan terasa mengambang kasus itu, sehingga kami perlu untuk mengoreksi kinerja suatu instansi, tidak hanya di Universitas Mula Warman. Hanya kebetulan ini dapat dijadikan contoh. Semoga Universitas Mula Warman dapat menjadi role model dalam menangani kasus kekerasan seksual. Press release ini memang penting supaya masyarakat di Samarinda, terutama yang bergerak dalam bidang literasi, sastra, dan seni, itu tahu bahwa ada potensi ancaman di sini. Nah, dengan press release ini, saya berharap bahwa terduga pelaku itu lebih berhati-hati lagi dalam berkomunitas. Dan anggota atau masyarakat yang ikut dalam komunitas juga lebih berhati-hati terhadap modus-modus yang menjadi yang dilakukan oleh si terduga pelaku ya. Salah satu yang paling menguat apabila kita mengacu pada Undang-Undang Anti Kekerasan Seksual adalah eksploitasi seksual ya. Eksploitasi seksual ini merupakan modus utama yang dipakai oleh si terduga pelaku dalam memanipulasi korban ya. Seperti tadi sudah diutarakan oleh saudara Erik tadi, ada janji pernikahan itu merupakan bagian yang disebut sebagai manipulasi konsen ya. Jadi tidak ada konsen di situ karena hanya si terduga pelaku memanipulasi dengan kemampuan dan kecerdasan linguistik yang dipunyainya sehingga membuat si korban terpedaya. Jadi ini memang murni kekerasan seksual ya.